Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 saham ya. Saya langsung aja, yang pertama saya bahas adalah saham Akra ya. Jadi kalau secara weekly-nya ini kalau kita lihat sebelumnya ya, memang Akra ini dia cenderung sideways ya. Sideways-nya dia kurang lebih di sekitar area antara 3.000 sampai dengan kurang lebih ini ya 3.400-an lah kurang lebih ya, karena ini sideways-nya pendek banget ya. Kenapa saya bahas Akra ya, sejauh ini sih walaupun candlenya ya kalau secara weekly-nya dia lower low, lower high, dan lower close ya, memang masih belum bagus banget ya. Tapi kalau kita lihat di sini dia kecenderungan masih bertahan kuat ya, kurang lebih di area sekitar ini ya, 3.100-an ya, kurang lebih di area sekitar 3.100 yaitu di swing high-nya di 28 Agustus 2020 ya, 3.110 lah ya. Saya kasih tanda ya. Jadi yang punya Akra kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya pasang aja di level ini ya, 3.110 dan di maksimum di 3.010. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3.010 untuk Akra lebih baik jual dulu ya, seperti itu. Kalau yang mau buy Akra, Pak Sunar, kalau mau buy on weakness Akra boleh nggak? Kalau mau buy on weakness Akra boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 3.110 dan maksimum di 3.010 ya. Ya ada kemungkinan ini sideways-nya mungkin masih bisa aja berlanjut ya. Jadi saya perpanjang. Jadi kalau mau buy on weakness silakan ya. Ini ekornya panjang ke bawah, dari bawah ya ke atas ya. Mudah-mudahan dia berhasil lanjut ya untuk minggu ini ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak ya, sedikit aja. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, kalau kita lihat di sini dia kalau berhasil naik lagi ke atas 3240 boleh tambah lagi ya. Maka target price terdekatnya adalah kurang lebih di sekitar area 3.320-an ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya lumayan lah kalau beli sekarang, kalau dikasih sampai 3.300-an ya masih lumayan ya profitnya ya, seperti itu ya. Tapi belinya bertahap aja, mudah-mudahan dia masih bertahan di atasnya ini ya, 3.110 ya. Kurang lebih cukup ya untuk Akra ya. Sebentar. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.320, boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh ya. Maka target price-nya dia akan berusaha untuk mencapai target 3.420. Kalau dia breakout ke atas 3.420, target price berikutnya di 3.540 dan 3.610 ya. Itu untuk Akra ya. Jadi cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Akra. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BGTG. Kalau kita lihat di sini candlenya ya, dia memang higher low tapi dia lower high dan lower close ya. Kenapa saya bahas di sini? Kalau kita perhatikan ya, untuk BGTG ya, dia candlenya di sini setelah dia breakout dari sideways-nya ini ya, hijau merah. Nah ada kemungkinan mungkin ya minggu ini dia rebound lagi nembus ke atas ya, seperti itu ya. Bisa aja patternnya seperti itu ya, jadi hijau merah mungkin hijau ya, seperti itu ya. Ya kecenderungan memang dia cenderung sideways ya, antara 145 sampai dengan 186 ya, itu kecenderungannya ya. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, pasang stop lossnya di mana? Sebenarnya saya sudah sebutkan sebelumnya ya, selama di atas 145 sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Memang kalau di bawah 162 dia masih resiko testing 145 ya. Tapi menurut saya sih kalau minggu ini harusnya dia bertahan di atas 145 ya. Yang sudah punya ya harusnya sih jual dulu sebagian karena dia sudah di bawah 162 ya. Nanti kalau turun lagi di bawah 145 jual dulu semuanya ya. Karena kalau turun di bawahnya 145 maka ada kemungkinan dia turun lagi sampai area sideways-nya ini ya. Sampai di support kurang lebih sekitar 108 ya. Kalau dia turun di bawahnya 145. Yang belum punya kalau mau buy menurut saya sih ya buy-nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 186 boleh buy ya. Yang mau trading buy di BGTG ya. Jadi kalau dia naik ke atas 186 buy, naik lagi ke atas 200 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 212 ya, maka dia potensial untuk naik terus di atas 218 ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari 186 kemudian 200. Kalau dia breakout ke atas 212 tambah lagi. Kalau breakout ke atas 218 boleh tambah lagi ya untuk BGTG ya. Ini 218 saya ambil dari ini ya, swing high-nya 16 Maret ya sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi sekarang belum waktunya buy ya sebenarnya ya.
Saran saya buy on weakness memang sekitar area 133 sampai 145 ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi ke 133 tapi dia berhasil rebound atau mantul ke atas 145, kalau mau spekulasi buy on weakness boleh ya untuk BGTG ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar minggu ini breakout um, selama dia bertahan di atas 145, ada kemungkinan dia breakout ke atas 186 ada ya, seperti itu ya untuk BGTG ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk DGNS ya, Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Jadi DGNS ini terakhir kita lihat di sini dia lower low candlenya ya, tapi dia higher high dan higher close ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini high-nya minggu lalu ya, itu dia lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya tetap aja perhatikan level 1145 ya. Kalau turun banyak 1145 lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi di bawah 1050 ya jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia turun sampai 975 atau 950-an ya. Ini area supportnya yang sebelumnya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy on weakness-nya di mana untuk DGNS? Kalau mau buy on weakness DGNS sekitar area ini ya, 950, 975 atau di area ini ya, di bawahnya ini ya. Jadi di dua area ya, di sekitar 825 sampai dengan 850-an ya, atau 950 sampai dengan 975. Itu buy on weakness-nya untuk DGNS. Jadi uptrend-nya sebenarnya untuk DGNS ya, kalau kita perhatikan untuk DGNS dia uptrend-nya masih cukup bagus ya ini ya, kenaikannya ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, saya maunya buy high sell higher. Kira-kira buy-nya di mana? Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1200 boleh buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Karena dia terakhir dia berusaha breakout ke atasnya 1230 tapi dia gagal ya. Jadi kalau buy high sell higher naik ke atas 1200 buy, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas sini ya 1250 ya, saya kasih gambaran 1250 boleh buy Pak Sunar. Kalau dia berhasil naik ke atas 1250 boleh ya. Target price berikutnya gimana? Masih tetap menggunakan acuan ini ya, Fibonacci extension 161,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 1250 maka untuk jangka menengahnya ya, mungkin beberapa bulan ke depan ada kemungkinan dia capai target kurang lebih sekitar Fibonacci extension 261,8% ya, sekitar 1670-an ada ya, paling tidak ya 1600 lah ya. Tentu saja nggak langsung ya, ini dia kalau kita lihat dia memang cenderung masih koreksi ya, seperti itu ya. Kalau mau ya buy on weakness saja 950 975 atau kalau misalnya di sini nggak dikasih ya, kalau misalnya dia sentuh ke 1050, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 145 mungkin barusan boleh buy ya, seperti itu ya. Tapi kita tunggu aja di area bawah, mudah-mudahan dikasih. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher aja ya, seperti itu ya. Kalau buy high sell higher ya mulai kalau dia naik ke atas 1200 buy, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini memang terus terang aja dekat dengan resistennya ya. Jadi jangan salahkan Pak Sunar. Pak Sunar bilang naik ke atas 1200 boleh buy, tapi jangan lupa ini memang dekat dengan area resistennya ya, di area Fibonacci extension 161,8%. Tetapi menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 1250, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi dia akan terus lagi naik ya. Minimum lah, kalau 1600 misalnya terlalu tinggi, menurut saya sih ini 1400 kemungkinan besar dikasih ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1250. Jadi belinya buy high sell higher lebih bagus sih ya. Kalau buy on weakness ya boleh aja di antara 950 dan 975 atau di antara bawah sekali ya 825 sampai dengan di area ini ya 850. Ini area buy on weakness-nya untuk DGNS. Sejauh ini sih uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk TCPI ya. Jadi TCPI ini dia kalau candle weekly-nya dia higher low, higher high dan higher close ya, walaupun dia candle-nya bodinya pendek ya. Jadi Pak Sunar, ini kalau kita perhatikan ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Yang sudah punya ya pasang aja. Harusnya yang sudah punya sudah pasang trailing stop pertama di 8350 ya. Berikutnya di 8125 dan 8000 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, kalau belum pasang stop loss ya pasang aja di 8125 dan 8000 ya. Seperti itu. Kalau mau buy on weakness ya tetap ya areanya ini ya. Ini kurang lebih sekitar area 7600 sampai dengan 7700-an ya, itu yang buy on weakness ya. Jadi kalau dia turun ke 7600 dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7700 ya, barusan mulai buy.
naik lagi ke atas 7.800, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Memang garisnya banyak ya, karena naiknya perlahan-lahan biasanya TCPI ya. Jadi kita nggak usah terlalu buru-buru, belinya bertahap aja. Sejauh ini dia masih sideways ya sebenarnya ya. Dia berusaha untuk breakout ke atas 8.500. Ya kalau mau buy high sell higher silahkan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 8.500 boleh buy nggak? Sebentar. Boleh ya. Naik ke atas 8.500 buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Santai aja. Naik lagi ke atas 8675, tambah lagi. Target price terdekatnya adalah di area kurang lebih 8950 ya. Kalau dia breakout ke atas 8950, kemungkinan besar ini 9400 dikasih ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa kok belinya buy high sell higher Pak Sunar? Ya karena uptrendnya masih kuat ya. Selama uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ya berarti kita buy aja ya, buy on breakout ya. Jadi buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini memang dia naiknya perlahan-lahan ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya takut ya buy on weakness saja sekitar area ini ya. 7.600 sampai dengan 7.700 ya. Ini saya kasih garisnya. 7.600 sampai dengan 7.700 ya. Itu kalau mau buy on weakness. Kalau turun di banyak 7.600 lebih baik sih jangan beli dulu ya. Mungkin bisa tunggu di area yang 6950 atau sekalian di bawahnya ya. Tapi saran saya masih belum sih ya. Jadi kalau turun di banyak 7.600 ya jangan sekali-kali average down atau buy on weakness ya, karena dia kayak cenderungan turun terus. Bisa saja tesnya di 6950 atau di 6470 ya, kurang lebih sini ya, di 6400-an ya kurang lebih ya, 6425. Jadi untuk TCPI belinya bertahap aja ya. Kalau dia naik buy high sell higher ya, itu yang berani buy ya. Kalau nggak berani buy ya tunggu aja buy on weakness di area yang saya kotain ya. Oke, berikutnya untuk weekly-nya untuk JSKY ya. Dia candlenya kalau kita perhatikan minggu lalu ya, di sini dia walaupun higher low tapi dia lower high dan lower close ya dibandingkan minggu sebelumnya ya, gitu tuh. Nah minggu ini Pak Sunar apakah peluang rebound lagi gitu ya, lanjut breakout ke atas 199 ya. Kalau kita perhatikan di daily-nya ya, yang sudah punya harusnya sudah pasang stop loss ya. Saya sudah perhatikan ini ya, 189, berikutnya 175 ya. Kalau turun banyak 175, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena kemungkinan dia testing turun di bawah 161 ya, seperti itu ya. Nah itu untuk JSKY. Kalau mau buy Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja sekitar area ini ya, yang saya kotain sekitar 143 sampai dengan 150. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 150 lagi, istilahnya rebound mantul ya, barusan buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 161 tambah lagi, naik lagi ke atas 175 tambah lagi. Jadi 175 ini adalah titik stop loss-nya kalau yang sudah punya ya. Kalau dia turun banyak 175 ya kemungkinan dia testing area ini ya. Ini adalah resistennya yang ini adalah area resisten yang dia breakout sebelumnya ya. Jadi sekitar 143 sampai dengan 150-an ya. Itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout higher ya. Jadi minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 199, boleh buy ya. Yang ingin buy high sell higher, tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 208 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 208, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Di sekitar 240 sampai dengan 246 ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, tambah aja di 222 ya. Jadi belinya bertahap aja untuk JSKY. Ada kemungkinan masih lanjut rebound ada ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ya, begitu dia naik dia sideways, cenderung testing lagi ya. Tapi kali ini dia 2 minggu yang lalu dia reboundnya cukup kencang ya naiknya ya. Terus kemudian minggu lalu dia walaupun dia higher low tapi dia masih lower high dan lower close ya. Mudah-mudahan minggu ini dia berhasil breakout naik ke atas 199 itu JSKY ya. Volumenya masih cukup tinggi ya transaksinya ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini memang saat ini masih koreksi ya, testing ya. Bisa buy on weakness di sini atau tunggu kalau sekalian dia sudah berhasil breakout ya. Breakout 199 ke atas boleh buy. Kemudian berikutnya untuk keren ya. Kresna, Graha, Investama ya. Kalau kita lihat di sini dia candlenya bentuknya mirip doji ya, tapi dia opennya 128, close-nya 129. Kalau doji kan open sama dengan close ya,
Jadi, tapi kalau dilihat sekilas dia mirip ya, tapi padahal dia bukan ya. Kalau kita lihat di sini candlenya masih jelek ya, lower high, lower low, ya kan, lower close lagi ya, walaupun candlenya hijau. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area kurang lebih buy on weakness sebelumnya ya, saya sebutkan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 120 ya ini ya, 120 dan 110 lah. Ini kalau yang sudah punya ya. Kemudian yang belum punya Pak Sundar, kalau mau buy boleh nggak buy Pak Sundar? Menurut saya sih ya, kalau mau buy keren boleh-boleh saja, tapi tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 139 ya. Jadi yang terakhir kan hanya di 134 ya. Kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 139 buy, target price terdekatnya di sekitar 153 dan 165 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 153 ya, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 180 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 153 tambah lagi, naik lagi ke atas 165 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 180, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target terdekatnya adalah 190 dan 224. Masih ada potensial ya untuk keren ya. Mudah-mudahan aja dia breakout ya. Gitu ya. Kurang lebih cukup ya saya bahas mengenai 6 saham ya. Akra, BGTG, DGNS, TCPI, JSKY, Kresnagraha Investama ya. Keren ya. Untuk analisa saham mingguan periode 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2021. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Komen juga kalau ada pertanyaan atau saran ya. Terima kasih banyak.